Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan apa saya ingin mempresentasikan evaluasi saya yang berjudul pengaruh penggunaan jenis gula terhadap kualitas kue kembang goyang tepung kacang hijau. Pada bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Indonesia memiliki ragam sumber daya pangan yang bervariasi. Berbagai jenis makanan tradisional tersebar di seluruh wilayah Indonesia, merupakan aset budaya bangsa yang dikembangkan dan dilestarikan. Keberadaannya makanan tradisional dapat dikembangkan dan divariasikan dengan bahan dasar lokal seperti ubi-ubian, kacang-kacangan, kedelai, sagu, jagung, dan lainnya. Pengganti bahan pokok. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi pada bidang boga juga mengalami peningkatan, antara lain meningkatkan produksi makanan yang sangat bervariasi dari segi bahan dasar, tekstur, rasa, dan bentuk, dan nilai gizi. B. Rumusan masalah. Kue kembang goyang merupakan jenis yang terbuat dari bahan dasar tepung. Tepung digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kue kembang goyang adalah tepung beras. Kue kembang goyang memiliki rasa yang enak, yaitu perpaduan rasa manis dan gurih. Beraroma khas. Kue kembang goyang berwarna kuning kemasan dan memiliki tekstur renyah dan kering. Pada penelitian ini, gula yang digunakan dalam kue kembang goyang yaitu menggunakan 3 macam jenis gula, yaitu gula pasir, gula kelapa, dan gula palem. Berdasarkan penggunaan bahan dasar pembuatan kue kembang goyang tersebut, maka timbullah permasalahan terhadap berikut. 1. Bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap kue kembang goyang tepung kacang hijau dengan penggunaan jenis gula yang berbeda. Yang kedua, berapa kandungan protein pada kue kembang goyang hasil eksperimen yang terbaik. C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan jenis gula yang berbeda, yaitu gula pasir, gula palem, dan gula kelapa terhadap kualitas kue, aroma, dan tekstur. 2. Untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap kue kembang goyang tepung kacang hijau dengan penggunaan jenis gula yang berbeda. 3. Mengetahui kandungan protein pada kue kembang goyang tepung kacang hijau hasil eksperimen terbaik. D. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Menambahkan aneka ragam produk makanan yang berasal dari tepung kacang hijau. 2. Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan kue kembang goyang dari bahan tepung kacang hijau. Bab 2. Landasan teori. Deskripsi teori. Pada bab ini akan dijabarkan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan tentang kacang hijau, tepung kacang hijau, kue kembang goyang, bahan-bahan kue kembang goyang, alat dalam pembuatan kue kembang goyang, proses pembuatan kembang goyang, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kue kembang goyang, kemungkinan penggunaan tepung kacang hijau sebagai bahan dasar alternatif pengganti tepung dalam pembuatan kue kembang goyang, dimanfaatkan tepung hijau dan pembuatan kue kembang goyang dengan penggunaan gula yang berbeda, serta dijabarkan tentang kerangka berpikir, hipotesis, dan diuraikan sebagai berikut. B. Penelitian relevan. Kacang hijau adalah jenis tanaman budidaya dalam Lawijaya yang dikenai luas di era tropika. Tumbuhan termasuk suku polong-polongan Fabaceae ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan kacang-kacangan setelah kedelai dan kacang tanah. Di Indonesia, tanaman kacang hijau umumnya tumbuh subur di tropis. Kacang hijau merupakan tanaman sederhana namun mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Di Indonesia dapat diupayakan produk oleh dari kacang hijau dengan berbagai jenis olahan yang bervariasi, seperti diolah menjadi bubur bayi instan, sereal, maupun berbentuk olahan lainnya.
Kacang hijau memiliki kandungan gizi yang baik sehingga baik untuk dikembangkan menjadi produk makanan baru. Oleh karena itu, kacang hijau perlu dikembangkan lagi, salah satunya dengan pembuatan kacang hijau. Kerangka berpikirnya seperti ini. D. Hipotesis penulis. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai strategi agar sekelompok masyarakat dapat mengetahui bagaimana pembuatan kembang goyang. 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Dalam jenis penelitian ini, metode yang menggunakan untuk menganalisa, mengajarkan, dan mengatasi masalah yang dihadapi. Penelitian adalah dengan melakukan penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif. B. Sumber data. Dalam pelaksanaan pengambilan sumber data ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: wawancara bebas, interview, di mana penulis menanyakan apa saja yang berkaitan dengan yang diinginkan, tetapi ia juga mengingatkan data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan pewawancara tidak membawa pedoman ditanyakan wawancara terpimpin. Suatu wawancara yang menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Yang C. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk penelitian ini adalah dengan subjektif dan uji coba indrawi. Penelitian subjektif merupakan cara penelitian terhadap mutu dan sifat-sifat suatu komoditi dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen atau alat. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kualitas dari kue kembang goyang ini. Hasil eksperimen dengan menggunakan indrawi dan uji kesukaan. Uji indrawi adalah suatu pengujian terhadap sifat karakteristik bahan pangan dengan menggunakan indera manusia, termasuk indera penglihatan, peraba dan pembau dan perasa dan pendengar indera manusia. D. Analisis data. Metode analisis data adalah cara mengevaluasi data atau menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengujian. Analisis data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian, yaitu penggunaan tepung kacang hijau dengan penggunaan jenis gula yang berbeda pada pembuatan kue kembang goyang tepung kacang hijau.